Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Video warga yang merusak posko penyekatan di Jembatan Suramadu, Surabaya, Jawa Timur sempat viral di media sosial. Pasca kejadian ini, polisi bersenjata lengkap menjaga posko penyekatan yang berada di dua sisi Jembatan Suramadu. Kericuhan yang berujung pada perusakan fasilitas posko swab massal di Jembatan Suramadu, Surabaya, Jawa Timur pada dini hari tadi bermula dari warga yang datang dari wilayah Madura tidak sabar dengan antrian pemeriksaan swab yang dilakukan oleh petugas. Seperti visual yang Anda saksikan, Saudara, polisi yang bertugas berusaha untuk mengendalikan situasi, tapi karena banyaknya jumlah pengendara, situasi pun sempat berlangsung memanas dan terjadi perusakan pos tes swab ini, Saudara. Tidak berlangsung lama, akhirnya polisi berhasil mengendalikan kondisi di pos penyekatan tersebut. Kapolres Tanjung Perak AKBP Ganis Setiawaningrum mengatakan tidak ada warga yang ditangkap dalam keributan ini. Namun sejumlah saksi sudah diperiksa oleh pihak kepolisian. Polisi meminta warga untuk sabar dan mau bekerja sama mengikuti prosedur pemeriksaan untuk memutus penyebaran COVID-19. Petugas memang melaksanakan tugas sudah sesuai prosedur dan sesuai arahan. Kita melaksanakan tugas 2 kali 24 jam. Karena masyarakat semuanya mengantri tidak sabar dan mungkin ada juga orang yang memicu dengan pertama melakukan di klakson ya, membunyikan klakson sehingga akhirnya bersautan-sautan sehingga situasinya terjadilah situasi yang mungkin ada sedikit ya keributan seperti itu. Namun demikian kita sudah berusaha untuk cepat melerai ya, dan kami sangat berharap kepada semua masyarakat untuk tetap bersabar, kooperatif dan mengikuti prosedur yang ada di pos penyekatan ya. Saat ini polisi bersenjata lengkap telah disiagakan untuk berjaga di posko tes usap massal di Jembatan Suramadu yang berada di dua sisi Surabaya, Saudara. Penjagaan ini dilakukan untuk mengantisipasi terulangnya peristiwa perusakan. Selain itu, Saudara, penambahan tenaga kesehatan di pos penyekatan di sisi Bangkalan juga dilakukan. Hal ini digunakan untuk menghindari antrian warga yang terlalu panjang. Dalam peristiwa ini, Saudara, perusakan pos terjadi dini hari tadi di mana tim Satgas COVID-19 Surabaya memastikan bahwa tidak ada petugas keamanan dan juga tenaga kesehatan yang terluka. Penambahan personil dan juga diputuskan tadi penguatan di sisi Bangkalan. Dan itu motifnya apa sih? Mereka rata-rata kebanyakan kesusu untuk berangkat kerja dan mereka memang mengambil jam-jam yang memang kita kan selama ini memang di sini kan kita untuk yang mulai dari jam 3 pagi sampai dengan jam 6 pagi kan memang selama ini kita lepas. Kalau Bangkalan itu dilaksanakan, dilakukan. Dan ternyata tadi Bangkalan belum mulai sehingga menumpuk di sini. Dan untuk mengetahui kondisi terkini dari penjagaan di pos penyekatan Jembatan Suramadu, Surabaya, Jawa Timur ini, petang ini, Saudara, kita telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Kika Madona di Surabaya. Selamat petang, Kika. Kika, kalau kita ketahui ini selain menempatkan polisi dengan persenjataan lengkap, lalu apa yang dilakukan untuk mencegah peristiwa perusakan posko di Suramadu seperti yang terjadi dini hari ini tidak terulang lagi, Kika? Ada pesan baik itu juga pada saat tadi maupun tadi, terutama setelah kejadian kericuhan yang terjadi di pos penyekatan yang ada di wilayah Jembatan Suramadu ini. Saat ini penyekatan semakin diperketat. Bahkan tadi kami melihat ada sejumlah petugas dari pihak TNI Polri yang juga bersenjata lengkap dan juga terus ditambah jumlahnya untuk juga kemudian berjaga-jaga di seputaran lokasi penyekatan ini. Tidak hanya itu, Saudara, untuk tenaga medis ini juga kemudian masih terus ditambahkan sampai dengan sore hari ini, yang mana untuk tenaga medis ini juga masih terus ditambahkan terutama untuk di wilayah pos penyekatan di wilayah Bangkalan. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya kerumunan atau kejadian kericuhan yang sebelumnya terjadi pada dini hari kemarin yang dikarenakan banyaknya para
warga yang juga kemudian akan melintas di wilayah penyekatan, dan mereka juga kemudian marah karena memang harus mengantri pada proses swab antigen yang dilakukan di posko penyekatan ini. Sebelumnya saudara, pada hari Jumat dini hari tadi sejumlah warga ini kemudian marah dan juga membuat kericuhan dengan cara merusak sejumlah barang di wilayah pos penyekatan. Warga ini diduga dari wilayah Madura menuju ke kota Surabaya. Dan dari peristiwa ini saat ini polisi dan juga TNI masih terus memperketat wilayah penyekatan, terutama bagi warga yang akan menuju ke kota Surabaya maupun ke wilayah Bangkalan. Demikian, Yasir. Kika, kalau kita ketahui pihak kepolisian menyatakan belum ada pihak yang ataupun oknum yang ditangkap, namun sudah ada beberapa yang diperiksa. Update terkini, apakah sudah ada oknum yang diamankan terkait dengan peristiwa ini? Sejauh ini Yasir dan juga saudara, polisi masih melakukan pemeriksaan saja terhadap sejumlah saksi. Artinya masih belum ada sanksi khusus yang diberlakukan terhadap para pelaku atau oknum yang melakukan pengerusakan terhadap wilayah pos penyekatan ini. Namun tidak menutup kemungkinan jika hal ini kembali terjadi, atau artinya terjadi pengerusakan atau kericuhan yang sama seperti misalnya yang terjadi pada pagi hari tadi, maka tidak menutup kemungkinan polisi akan mengambil tindakan terhadap para oknum pengerusak. Sementara itu saudara, hingga saat ini seperti yang saya sampaikan tadi, pengetatan juga masih terus dilakukan. Hal ini seiring dengan terus bertambahnya jumlah pasien positif COVID-19, terutama dari wilayah penyekatan Surabaya Madura maupun dari wilayah Surabaya menuju ke wilayah Madura maupun dari Madura menuju ke kota Surabaya. Data terbaru yang kami dapatkan, total pasien positif COVID-19 dari wilayah penyekatan ini yaitu sebanyak 530 pasien yang juga kemudian hasil positif ini didapatkan dari tes PCR. Artinya jumlah masih terus bertambah, dan sore hari ini Yasir dan juga saudara, Kapolri berkunjung langsung ke wilayah Bangkalan, ini juga untuk memastikan bagaimana proses penyekatan yang berlangsung di sana, sekaligus untuk memastikan bagaimana penerapan protokol kesehatan untuk menekan terjadinya penyebaran kasus COVID-19 semakin bertambah di wilayah Jawa Timur ini. Demikian Yasir. Kalau kita lihat juga ada dua hal yang dilakukan, yaitu dengan menambahkan anggota tim medis dalam pemeriksaan di tes usap di sana, kemudian juga ditambahkan aparat keamanan dengan bersenjata lengkap. Dari pantauan Anda, mekanisme ini apakah sudah efektif begitu untuk mencegah agar tidak terjadi lagi perusakan ataupun amukan dari warga di sana? Jadi kalau dilihat dari pada siang hari tadi sampai dengan sore hari ini, memang kerumunan tidak seperti yang terjadi pada kemarin. Lalu jika dilihat memang kendaraan-kendaraan yang juga kemudian melintas dari wilayah Surabaya menuju Madura maupun sebaliknya, ini juga tidak sebanyak kemarin-kemarin. Ini artinya dengan adanya untuk adanya sejumlah pengetatan-pengetatan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, salah satunya dengan menyiapkan sejumlah aparat kepolisian yang juga kemudian bersenjata lengkap, ini harapannya mampu untuk menekan aktivitas warga yang akan melintas di kawasan Suramadu ini. Dan juga harapannya ini juga bisa menekan adanya kasus positif COVID-19 yang ada di wilayah ini. Demikian Yasir. Terima kasih jurnalis Kompas TV Kika Madona atas informasinya terkait dengan bagaimana pasca perusakan pos tes usap di Jembatan Suramadu, Jawa Timur.